Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama kami mengucapkan selamat pagi kepada dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pangan dan Gizi, Ibu Dr. Esi Emilia MSI, Ibu Risti Rosmiati SGZ MSI, dan juga Ibu Nila Raswari Haryana SGZ MSI. Tidak lupa juga kami ucapkan selamat pagi kepada teman-teman yang sedang mengakses video ini. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai analisis ekonomi program gizi pada kasus kedua, yang di mana anggota kelompok kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, Christian Mandalaris Kastorus, 2, Fadila Wahyuni, 3, Raisya Azrina, 4, Amelia Septiani Simanjunta, 5, Raudatul Arifah. Selanjutnya, ke-6, Dameuli Yesi Clara Samosir, 7, Vivi Anggraini, 8, Ellen Rolesnya Siregar, 9, Nurul Hasanah, dan 10, Trias Maisara Surbakti. Kami berasal dari kelompok 10. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Cost Effectiveness Analysis adalah metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas suatu proyek atau keputusan bisnis berdasarkan biaya dan hasil yang diharapkan. Dalam CEA, biaya yang dikeluarkan untuk suatu proyek dihitung dan dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan dapat berupa peningkatan kualitas, peningkatan efisiensi, atau peningkatan kepuasan pelanggan. CEA dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengembangan jalan raya berdasarkan biaya dan hasil, seperti peningkatan aksesibilitas dan kemudahan transportasi. Kemudian ialah benefit cost analysis adalah metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas suatu proyek atau keputusan bisnis berdasarkan biaya dan manfaat yang diharapkan. Dalam BCA, biaya yang dikeluarkan untuk suatu proyek dihitung dan dibandingkan dengan manfaat yang diharapkan. Manfaat yang diharapkan dapat berupa peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas, atau peningkatan kepuasan pelanggan. BCA dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengembangan jalan raya berdasarkan biaya dan manfaat, seperti peningkatan pendapatan dari pajak dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya DALY atau Disability Adjusted Life Years adalah satuan pengukuran yang digunakan untuk menilai beban penyakit secara keseluruhan. DALY didefinisikan sebagai jumlah tahun hidup sehat yang hilang akibat kematian dini dan jumlah tahun yang dihabiskan dengan disabilitas atau penyakit, yang untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang beban total penyakit pada populasi. Dengan kata lain, DALY mengukur kesenjangan antara status kesehatan aktual seseorang dengan situasi idealnya, yaitu hidup dengan standar umur harapan hidup dan dalam kesehatan yang sempurna. 1 DALY berarti 1 tahun kehilangan hidup sehat yang disebabkan oleh penyakit. Semakin tinggi nilai DALY, maka semakin besar beban penyakitnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada KELI. KELI adalah satuan pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi hasil kesehatan dari suatu intervensi medis dengan mempertimbangkan baik kuantitas maupun kualitas hidup yang diperoleh. KELI menggabungkan jumlah tahun hidup yang diperoleh dari intervensi dengan menyesuaikan kualitas hidup selama bertahun-tahun tersebut, memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang manfaat kesehatan dari intervensi. KELI dihitung dengan mengalihkan jumlah tahun hidup dengan indeks kualitas hidup atau Quality of Life Index untuk setiap tahun. Indeks kualitas hidup dinyatakan dalam skala dari 0 kematian hingga 1 atau kesehatan sempurna. Selanjutnya, soal nomor 1, Cost Effectiveness Analysis atau CEA. Jika kita melakukan Cost Effectiveness Analysis, tabel di atas sekarang tahun 2023. Dan apabila diasumsikan bahwa intervensi yang sedang dievaluasi dan alternatifnya menghasilkan jenis manfaat yang sama, yang diukur dengan cara yang sama di seluruh alternatif dengan tingkat bunga 3%. Manakah alternatif program yang dipilih dalam rangka mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat AGB? Next.
Selanjutnya penyelesaian fortifikasi Raskin. 1,53 triliun dibagi 1 tambah 3%, pangkat 7 didapatkan hasil 1,24 triliun. Selanjutnya penyelesaian fortifikasi terigu. 0,14 triliun dibagi 1 tambah 3%, pangkat 11 dihasilkan 0,10 triliun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya taburia atau balita 0,2. Di mana 0,2 dibagi 1 tambah 3% dipangkatkan 14 sehingga dapatkan hasil 0,13. Kemudian suplementasi tablet besi atau remaja 0,05, di mana 0,05 dibagi 1/1 tambah 3% pangkat 15 sehingga dapatkan hasil 0,03. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Berdasarkan hasil di atas, nilai suplementasi tablet besi atau remaja lebih kecil dibandingkan nilai fortifikasi dan taburi lainnya, sehingga suplementasi tablet besi atau remaja menjadi alternatif program yang dipilih dalam rangka mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat AGB. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nomor 2, Benefit Cost Analysis atau BCA. Jika kita melakukan Benefit Cost Analysis BCA, tabel di atas sekarang tahun 2023 dan dengan tingkat bunga 3%, manakah alternatif program yang dipilih dalam rangka mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat AGB? Penyelesaiannya, di sini kita akan menggunakan rumus present value. Dengan cara, untuk biaya tahunan, fortifikasi Raskin 1,53 triliun dibagi 1 ditambah 0,03 pangkat 7 menghasilkan 1,224. Kemudian fortifikasi terigu 0,14 triliun dibagi 1 ditambah 0,03 pangkat 11, hasilnya 0,10 triliun. Untuk taburia balita 0,20 dibagi 1 ditambah 0,03 pangkat 14, hasilnya 0,13 triliun. Untuk suplementasi tablet besi remaja 0,05 dibagi 1 ditambah 0,03 pangkat 15, hasilnya 0,03 triliun. Selanjutnya kerugian ekonomi per tahun. Untuk fortifikasi Raskin 61,97 dibagi 1 ditambah 0,03 pangkat 7, hasilnya 50,39 triliun. Fortifikasi terigu 61,97 triliun dibagi 1 ditambah 0,03 pangkat 11, hasilnya 44,77 triliun. Untuk taburia balita 5,50 triliun dibagi 1 ditambah 0,03 pangkat 14, hasilnya 3,64 triliun. Untuk suplementasi tablet besi remaja 1,96 triliun dibagi 1 ditambah 0,03 pangkat 15, hasilnya 1,26 triliun. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya untuk penurunan prevalensi menggunakan rumus present value juga. Untuk fortifikasi Raskin itu dari 13,4 dibagi 1 tambah 0,03 pangkat 7, kemudian sehingga mendapatkan 10,9. Untuk fortifikasi terigu dari 41% dibagi 1 tambah 0,03 pangkat 11 mendapatkan 29,62. Kemudian untuk taburia balita dari 37,6% dibagi 1 tambah 0,03 pangkat 14 hingga mendapatkan 24,86%. Lalu untuk suplementasi tablet besi remaja itu dari 12% per 1 tambah 0,03 pangkat 15 sehingga mendapatkan 7,7%. Lalu untuk kerugian ekonomi terkoreksi prevalensi menggunakan rumus present value juga dari untuk fortifikasi Raskin menggunakan untuk fortifikasi Raskin yaitu 8,3 triliun dibagi 1 tambah 0,03 pangkat 7 sehingga mendapat 0,75 triliun. Lalu untuk fortifikasi terigu
itu dari 25,4 dibagi 1 tambah 0,03 pangkat 11 mendapatkan 18,35 triliun. Kemudian untuk taburia balita 2,07 dibagi 1 tambah 0,03 pangkat 14 sehingga mendapatkan 1,37 triliun. Kemudian suplementasi tablet besi remaja dari 0,23 dibagi 1 tambah 0,03 pangkat 15 hingga mendapatkan 0,515. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk mencari benefit menggunakan rumus kerugian ekonomi dikurangi dengan kerugian ekonomi terkoreksi prevalensi. Pada fortifikasi Raskin, 50,39 triliun dikurangi 6,75 triliun mendapatkan hasil 43,64. Pada fortifikasi terigu, 44,77 triliun dikurangi 18,35 triliun mendapatkan hasil 26,42. Pada taburia balita, 3,64 triliun dikurangi 1,37 triliun mendapatkan hasil 2,27. Pada suplementasi tablet besi remaja, 1,26 triliun dikurangi 0,15 triliun mendapatkan hasil 1,11. Lalu untuk mencari rasio menggunakan rumus benefit dibagi dengan biaya. Pada fortifikasi Raskin, 43,64 dibagi dengan 1,24 mendapatkan hasil 35,08. Pada fortifikasi terigu, 26,42 dibagi 0,10 mendapatkan hasil 264,2. Pada taburia balita, 2,27 dibagi dengan 0,13 mendapatkan hasil 17,15. Pada suplementasi tablet besi, 1,11 dibagi dengan 0,03 mendapatkan hasil 34,60. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, intervensi yang memiliki B/C rasio tertinggi adalah fortifikasi terigu dengan rasio 264,20. Hal ini menunjukkan bahwa fortifikasi terigu adalah alternatif program yang dipilih dalam rangka mengurangi kerugian ekonomi akibat AGB. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 3, di mana soalnya adalah sebagai berikut. Seorang pria telah didiagnosis menderita penyakit dan diperkirakan hanya hidup 2 tahun tanpa perawatan apapun. Tahun pertama kesehatannya penuh, tetapi tahun kedua kesehatannya hanya sepertiga dari kesehatan penuh. Akibatnya dalinya adalah 1,0 dikali 1 ditambah 0,3 dikali 1, yang mendapatkan hasil 1,3 tahun. Alternatif lain, misalkan dia dapat sepenuhnya disembuhkan dengan perawatan dan harapan hidup yang tersisa, yang akan menjadi 10 tahun dengan kesehatan penuh. Dalam hal ini, dalinya adalah 1,0 dikali 10 sama dengan 10. Perbedaan dalis yang terjadi karena dilakukan pengobatannya adalah jumlah dalis dikurang dengan 1,3, yaitu 8,7. Di mana perawatan ini membutuhkan biaya pengobatan $60.000. Di mana cost efektif rasionya adalah $60.000 dibagi 8,7, yang mendapatkan hasil $6.897. Kesimpulannya, biaya pengobatan orang tersebut adalah $6.897 per dali tambahan. Apakah penjelasan kasus tersebut sudah sesuai dengan konsep dali? Slide selanjutnya. Menurut kelompok kami, penjelasan kasus tersebut tidak sesuai dengan konsep dali, karena konsep yang digunakan dalam penyelesaian kasus tersebut adalah konsep kali, di mana konsep kali merupakan jumlah tahun tambahan usia dikalikan dengan kualitas hidup yang dapat dinikmati. Pertambahan usia ini disesuaikan pula dengan kualitas hidup yang diperoleh setelah dilakukan intervensi. Nilai kualitas ini berkisar di antara 1 sampai dengan 0, di mana 1 itu adalah hidup dan 0 adalah mati. Maka hal ini didapatkan dari terapi ataupun pengobatan yang akan dilakukan.
dari soal yang kita dapatkan tadi bahwa didapatkan ada dua intervensi yang dilakukan. Yang pertama adalah intervensi tanpa pengobatan dan yang kedua adalah dengan menggunakan pengobatan. Di mana kita bahas satu-satu di tanpa pengobatan. Pada tanpa pengobatan pasien hanya bisa hidup 2 tahun. Di mana tahun pertamanya kesehatannya penuh, namun di tahun kedua adalah sepertiga dari kesehatan penuh. Dari tahun pertama penuh kita ibaratkan nilai kualitas hidupnya adalah 1, di mana 1 dikali 1, di mana dalam satu kesehatan penuh itu hanya bisa hidup 1 tahun, maka 1 dikali 1 mendapatkan hasil 1. Kalis yang kedua adalah 0,3 dikarenakan sepertiga dari kesehatan penuh, maka kita ibaratkan menjadi sepertiga dari 1, yaitu 0,3, di mana kita dapatkan 0,3 dikali 1, karena 1 adalah sisa tahun dari 2 tahun sebelumnya, dari 2 tahun yang seharusnya. Maka itu 0,3 dikali 1, didapatkanlah hasilnya 0,3. Maka total kalis selama 2 tahun adalah 1,3. Lalu intervensi kedua adalah dengan menggunakan pengobatan, di mana berdasarkan soal pertambahan usia harapan hidup jika pasien mendapatkan pengobatan adalah 10 tahun. Dengan harapan sembuh, maka dengan itu kualitas hidup pasien adalah 1. Maka dalam perhitungan kalisnya adalah 1 dikali 10 dikarenakan harapan hidupnya sembuh adalah 1 dan 10 adalah tahunnya. Maka 1 dikali 10 adalah 10. Selanjutnya, kalis tambahan yang diperoleh karena menggunakan pengobatan adalah dengan mengurangkan keduanya, yaitu 10 dikurang 1,3 yaitu menjadi 8,7 kali. Lalu cost effective ratio-nya adalah sesuai soal adalah sebesar $60.000. Maka jika diibaratkan kepada soalnya dan hasilnya kita dapatkan 8,7, maka jika dibagi sesuai dengan perumusan didapatkan bahwa hasilnya adalah $6.897. Maka berdasarkan soal tersebut, hal yang harus dilakukan bukanlah perhitungan dali, melainkan perhitungan kali. Dan didapatkan bahwa kesimpulannya dari perawatan ini memerlukan biaya sebesar $6.897 per kali tambahan, dan di mana pria tersebut akan mendapatkan usia selama 8,7 tahun atau setara dengan 104,4 bulan. Sedangkan jika kita bahas mengenai dali itu sendiri adalah ukuran kesenjangan kesehatan yang mengkombinasikan waktu yang hilang dengan kematian prematur dan kondisi non-fatal. Dali ini menggabungkan antara ukuran waktu hidup dengan waktu yang hilang karena kematian prematur. Slide selanjutnya. Di mana rumus dali yang seharusnya adalah YLL ditambah YLD, di mana YLL itu merupakan jumlah tahun hidup yang hilang karena kematian prematur, dan YLD merupakan jumlah tahun hidup yang hilang karena cacat. Sekian penjelasan dari kami kelompok 10 mengenai soal. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun penyampaian dalam hasil diskusi kami. Terima kasih.